الميت محاضرة فيديو بثت في 21 من مايو 2015 مدتها 25.11 دقيقة و11 ثانية. أطلب الإذن بإعادة رفع وإعادة تشغيل هذا الفيديو بالمصدر الأصلي والصوتي. كيي حاجي محمد بخيتي بن كيي حاجي أحمد مغني. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع المحاضرة حتى النهاية. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه. Masailu fi syahidil ma'arikah. Ini masalah-masalah yang berhubungan pada orang yang mati syahid dalam peperangan. Yushtaratu fi syahidil ma'arikah ayyakuna mautuhu bisababin min asbabil qital. Disyaratkan bagi orang yang mati syahid dunia akhirat bahwa adalah matinya itu dengan sebab dari sebab-sebab peperangan. Nah, ini masuk syahid sabilillah. Misalnya yang berperang luka, nah begitu lukanya kada sadar lagi, kada tahu lagi siapa-siapa, sampai untung orang perang masihnya kada sadar lagi, mati. Nah, ini dianggap sabilillah. Kalau matinya ma'iyun itu lain sabilillah. Wa yushtaratu aidan ayyakuna fi ma'rifatil kuffar. Disyaratkan pula peperangannya itu pada melawan orang kafir. Syahid akhirat ini, syahid dunia akhirat atau fisabilillah ini musuhnya mesti orang kafir. Kalau musuhnya pepadaan kita itu kada syahid. Misal macam di Aceh umpamanya musuh gerakan Aceh Merdeka, itu sama pada orang Islam, mati kada mati syahid, kada mati syahid fisabilillah. Amma fi qitalil bugat, adapun pada memerangi bugat gerombolan. Falaisa bisyahid, itu bukan syahid dunia kada wala akhirah tidak. Kan gerombolan itu biasa orang Islam juga yang kada puas dengan pemerintahan ada, lalu ini tulakan ke hutan. Nah, jadi gerombolan. Lalu diperangi oleh kita. Memang boleh diperangi itu. Tapi diperangi itu bukan untuk menghanguskan, menghabiskan, kada diperangi sampainya kembali kepada jalan yang benar. Nah, perang melawan gerombolan itu kada termasuk syahid fisabilillah. Ada apa-apa ini tuh. Yang keempat, yundabu ayyukaffana bi thiyabihil munattakhati biddam allati mata fiha in laqat bihi wa kafah. Disunatkan bahwa di kafan itu orang yang mati fisabilillah pada pakaiannya yang bercelumur darah, yang dia mati pada pakaian itu. In laqat bihi wa kafah, jika menemui itu pakaian dengannya dan mencukupi akan dia. Wa illa, jika pakaiannya kada cukup diulah kafan, tumima, disempurnakan, ditambahi bima yakfih, dengan yang mencukupinya. Misalnya orang waktu sabilillah itu bersalawar, berbaju, kan kepala kada buat ditutupi. Nang ada jangan yang diambil, tambahi aja lagi lawan nang bukan dipakainya, biar berlumuran darah dengan darah syahid itu. Nah, kemudian hukum tajhizis syaqti, ini hukum mengurusi keguguran.
anak janin nang keguguran. Nah, kayak apa caranya kita mengurusi janin nang tegugur itu enggak dicukup bulan. Huwalla ta'rifu sikit, ta'rifnya sikit itu huwalladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhuri, yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Itu ngarannya sikit. Mestinya orang beranak tuh normalnya 9 bulan 9 hari. Ini 7 bulan keluar dainya mati. Nah, ini sikit ngarannya. 6 bulan keluar mati. Ini disebut ngarannya dalam istilah fikih sikit. Nah, itu hukumnya lain-lain. Wa yakhtalifu hukmuhu, bermacam-macam hukumnya itu sikit, biikhtilafi halatihi, dengan bermacam-macam keadaannya itu sikit tadi. Halatus sikti salah satu keadaan sikit itu 3, wahiyah yaitu in zaharat fihi amaratul hayat, jikalau tampak pada itu sikit tanda hidup, kastihlalihi seperti keluarnya sikit dari perut ibunya sarihan berteriak, au taharrukihi atau bergerak, au tanaffusihi atau bernapas. Wa hukmuhu, maka hukumnya sikit itu kal kabir, seperti orang tua. Fayugassalu, dia dimandikan wajib, wa yukaffanu, dikafan, wa yursalla alaihi, disembahyangkan atasnya, wa yudfanu, dan dikubur. Jadi pengertiannya ini adalah ini bayi misal hanya 7 bulan keluar keguguran bekuciak, itu mati. Nah, atau begagah, mbak itu mati. Atau saat bernapas di dunia walaupun sanapas, mati mbak itu. Nah, ini hukumnya si kekanakan janin ini seperti orang tua, dimandi, dikafan, disembahyangkan, dan dikubur. Yang kedua, illam tazhar bihi amaratul hayat, jikalau tidak nampak pada itu sikit tanda-tanda hidup. Walakin zahara fihi, tetapi tampak padanya mabda'u khalqin adami, permulaan kejadian manusia. Karasin, seperti kepala, au yadin atau tangan, au rijlin atau kaki. Ini nang keguguran ini kada hidup, artinya sudah mati dalam parut sudah mati. Cuma di situ ada awal-awal bentuk kejadian manusia. Misal ada sudah kelihatan kayak tangannya sudah ada. Ini belum berbentuk utuh macam manusia, belum. Nah, cuma sudah ada pindah potongan kayak tangannya ada, atau potongan kayak batisnya sudah ada. Nah, pak hukmuhu, ini hukumnya kayak apa? Yughassalu, dimandikan, wa yukaffanu, dikafan, wa la yusalla alaih, kada usah disembahyangkan atasnya, wa yudfanu, dan dikubur, inda Ibni Hajar, menurut Ibni Hajar. Wa indar Ramli, kalau menurut Imam Ramli, tafsilun, ada perincian lagi. In kharaja qabla sittati ashhurin, jikalau itu keguguran tadi keluarnya sebelum 6 bulan. Payugassalu, maka dia dimandikan, wa yukaffanu, dan dikafan, wa la yusalla alaih, kadang-kadang disembahyangkan atasnya, wa yudfanu, dan dikubur. Ini kalau Imam Ramli lebih mudah dilaksanakan pendapat Imam Ramli ini. Kalau orang itu misal keguguran, beluman lagi umurnya 6 bulan, dan sudah mati, belum 6 bulan, itu dimandikan, dikafan,
kalau saya disembahyangkan langsung dikubur. Wa in kharaja ba'da sittati ashhur, jikalau keluarnya itu sesudah 6 bulan. Nah, sesudah 6 bulan itu pakal kabir, sama seperti orang tua. Artinya apa? Yughassalu, dimandi, wa yukaffanu, dikafani, wa yusalla alaihi, disembahyangkan atasnya, wa yudfanu, dan dikubur. Sama ada kalau orang itu sudah matinya dalam parut atau hidup baginya, ini sudah mati dalam parut keluar, tapi sudah lebih 6 bulan umurnya, sama orang tua. Sama orang tua. Sama ada ini keguguran atau dioperasi, sama aja. Misalnya bayi itu, janin itu mati dalam parut mamanya, sedangkan umurnya sudah 7 bulan atau umurnya 6 bulan lebih, mati dalam parut mamanya, dioperasi. Ini kan keguguran, ngarinya kalau diangkat nih, keguguran tuh jangan bawah keluarnya. Nah ini diangkat janinnya, sama aja hukumnya keguguran itu. Kalau ini sudah lebih 6 bulan, sama lawan orang tua hukumnya. Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dan dibatak. Jadi menurut Imam Ramli ini 6 bulan ke bawah, lawan 6 bulan ke atas. Yang ketiga, illam yazhar bihi mabda'u khalqi adamiyyin, jikalau belum tampak pada itu sikit permulaan kejadian manusia, kaqita'ati lahmin, seperti seputung daging. Ini yang di bawah 4 bulan. Mungkin hanya hamilnya 2 bulan atau hamilnya misal 3 bulan. Keguguran itu kada berbentuk apa-apa, berbentuk macam masih segumpal daging. Nah, ini hukumnya la yajibu fihi syai'. Kada wajib sesuatu apapun, dimandikan kada wajib, dikafan kada wajib, disembahyangkan laginya, dikuburkan pun kada wajib. Walakin tetapi yusannu satruhu, disunatkan menutupinya, bikhirkatin, dengan kain, wadabnuhu, dan memataknya, itu sunat. Kalau nang kegugurannya hanya berupa segumpal daging, cukup dibungkus lawan kain, sunat, dipatak, sunat juga. Mau dibuang aja bang, kada apa-apa juga. Kenapa? Karena masih berupa segumpal daging. Wa qad jama'a ba'dhum hadhihi al-halati faqala wa siktu kal kabiri fil wafat in zaharat amaratul hayat aw khafiyat wa khalquhu qad zahara famna salatan wa siwaha antubira aw ikhtafa aidan fa fihi lam yajib syai'un wa satrun summa dafnun qad nudib. Wa hadzal kalam, ini pembicaraan ala tajhizil mayit, atas mengurus orang yang mati. Awalan, yang pertama, guslul mayit. Begitu mayit mati, tugas yang pertama bagi orang yang hidup adalah apa? Yang wajib memandikannya. Guslul mayit. Ahkamu guslil mayit, hukum mandinya orang mati salah satu 3. Wajibun, pertama wajib. Bihaqqil muslim, pada hak muslim, gairi syahid ma'arikatil kufar, bukan syahid peperangan melawan orang kafir, wa ghairi sitit, dan bukan keguguran, alladzi lam yazhar bihi mabda'u khalqi adamiyyin, yang belum tampak padanya awal kejadian manusia. Orang muslim biasa wajib dimandikan. Yang kedua, jaizun, boleh dimandikan. Lil kafir, orang kafir mati boleh dimandi. Anak ada yang ada bapak juga. Wasikti, dan orang keguguran, janin yang keguguran, alladzi lam yazhar fihi, yang belum tampak padanya mabda'u khalqi adami, awal kejadian manusia. Macam nang segumpal daging tadi nang kegugurannya, itu dimandi boleh cuma kada sunat, kada wajib, boleh aja. Yang ketiga, haramun, haram li syahidil ma'arikah, bagi orang yang syahid fisabilillah. Kalau orang syahid fisabilillah, haram kita memandikannya. Kalau boleh dimandi, lihatkan seadanya.
aqallul ghusli sekurang-kurang mandi al wajibu fihi yang wajib pada itu mandi ta'mimul badan bil ma, mengumumkan meliputkan badannya dengan air. Kemudian di batang banyu mayatnya halus, nah, nyelamakan sekali, angkat cukup sudah. Gugur sudah kewajiban. Gugur kewajiban. Cuma itu kada sesuai dengan cara-cara nang baik. Tapi kewajiban sudah gugur. Mayat sudah dimandii ngarannya. Akmalul ghusli paling sempurna cara memandikan itu mayit lahu khutuwatun, ada beberapa langkah. Satu, cara memandinya itu ada yudahul mayyitu alal mugtasal, diletakkan mayit di atas pemandian orang mati. Wa yakunu, dan adalah mayit itu ala lauhin fihi sukup, mayit itu di atas satu hamparan, papan kah ngerata, dan di situ ada lubang-lubangnya. Pemandian tuh ada lubang-lubangnya, mungkin terkumpul banyu. Jadi bawah tuh mesti diulahkan lubang-lubang untuk mengalir banyu. Li'alla yahuda ilahir rasas, agar tidak kembali kepada mayit itu percikan air. Wa yakunu, dan adalah mayit itu fi saubin rakik, pada pakaian yang tipis. Jadi memandi mayit itu mayitnya di pakaiani lawan pakaian yang tipis. Biasanya tapi bahalai. Jadi mayit diandak di situ, tutupi lawan kain. Wa mustalqiyan, dan mayit itu bertelantang. Bertelantanginya ala kafa, atas belakangnya, wa rijlahu li jihatil qiblah, dan dua kakinya menghadap kiblat. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin, dan adalah itu memandikan tadi fi khalwatin, di tempat nang sunyi. Artinya tempat itu hanya dihadiri oleh tukang mandi dan pembantunya serta walinya. Kalau di tengah-tengah orang banyak mandi jangan. Di tempat nang terbatas, hanya tukang mandi nang melihat pembantunya dan keluarganya, walinya mayit itu. Wa tahta saqfin, dan di bawah atap. Artinya memandikan mayit itu jangan di langsung ke langit kelihatan, jangan. Nah, di dalam satu ruangan nang atap. Wa yughatta wajhuhu, dan ditutupi wajahnya mayit itu, ditutupi min awwali ma yadha'uhu, dari awal yang ia letakkan itu mayit alal mughtasa, di atas pemandian. Jadi begitu diandak ke pemandian, wajah mayit pun ditutupi seluruh tubuhnya. Jadi di dalam satu hadis disebutkan, tidak ada mamin mayyitin yamut, tidak ada daripada orang yang mati itu illa waruhuhu fi yadi malak, melainkan ruhnya itu si mayit adalah di tangan malaikat. Nah, jadi begitu orang mati ini keluar rohnya, dalam hadis itu disebutkan dia naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika roh ini baik, disambut dengan kebaikan dan kenikmatan. Jika roh ini kada baik, dia disambut dengan celaan dan hinaan serta hukuman. Nah, sudah itu, lalu roh ini begitu mayit itu dimandikan, roh hadir di situ. Jadi waktu rajin membacakan Quran malam itu, rohnya ada di situ. Mayitnya kada baruh lagi, jauh rohnya. Kalau sudah dimandi, nah datanginya rohnya itu datang. Yanzuru ila jasadihi kaifa yughsal, dia memandang kepada tubuhnya kayak apa dimandi orang. Oh, siapa-siapa nang mandiinya. Oh, ini si anu mandi aku jarnya nah. Pinandunya, ini si anu mandi aku. Wa kaifa yukaffan, dan bagaimana dikafan.
wa kaifa yumsha bih, dan bagaimana dia dibawa berjalan dengannya. Begitu kita menandu mayit itu, mayit pun rohnya umpat di tanduan itu. Mayit nang baik, nang saleh, dia berteriak-teriak dalam tanduan itu. Teriaknya apa? Lakasi, bawa aku menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mayit ini nang jahat, rohnya pun dalam tanduan itu berteriak, ruwaida. Nah, jangan dibawa, perlahan aku pada wani, nah menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwatta wajhuhu, dan ditutupi wajahnya si mayit itu, min awwali ma yadauhu, dari awal yang dia letakkan alal mughtasa, di atas pemandian itu. Yang kedua, yaj'alul ghasilu ala yadihil yusra khirqah, menjadikan si tukang mandi itu di tangan kirinya ini kain. Jadi nang tukang mandi ini di tangan kirinya itu berlapik kain. Wa yasubbu 'alal mayit ma'an khalisa, dan dia menumpahi di atas mayit itu air yang murni, yang kada bercampur sabun, kada bercampur kapur. Air nang murni pertama kali dikubuyakan ke mayit itu, min ra'sihi, dari mulai kepalanya, ila qadamai, sampai kepada dua kakinya. Wa yadluqu biyadihil yusra, dan dia menggusuki dengan tangannya yang kiri itu jami'a badanihi, sekalian badannya mayit. Nah, gusuki jangan lawan tangan langsung, tangan pun mesti berlapik juga dengan secarik kain. Hingga situ dahulu. Kemudian yang ketiga, yusnidul ghasilul mayyita birifkin fayaj'alu rukbatahu min kafal mayyit yusnidu bihi ma zahara. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya nasta'inu wa nasta'inu mustaqim ya Allah ya nasta'inu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata ad-daimah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal rajul minhum syafa'atan salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.